Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'du. Para ikhwan sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki kajian kita, marilah kita membaca kitab yang akan kita bahas pada majelis kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal bid'atu kama qala Asy-Syaikh Zarruq fi 'uddatil murid syar'an ihdatsu amrin fid dini yusbihu an yakuna minhu wa laysa minhu sawa'an kana bis surati aw bil haqiqati liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa qad bayyana al-ulama'u rahimahumullahu anna al-ma'na fil hadithaini al-madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi gurbatin qurbatan la mutlaqul ihdath idh qad tanawalathu asy-syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha aw bi furu'iha fayakunu makisan عليها قال وموازنها ثلاثة الأول أن ينظر في الأمر المحدث فإن شهد له معظم الشريعة وأصلها فليس ببدعة وإن كان مما يأبى ذلك بكل وجه فهو باطل وضلال وإن كان مما تراجعت فيه الأدلة وتناولته الشبهة واستوت فيه الوجوه اعتبرت wujuhuhu fama tarajjaha min dhalika ruji'at ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini kita berkumpul di dalam majlis yang baik, majlis tafaqquh fid din, majlis untuk kita memahami urusan-urusan agama, urusan-urusan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sadari selalu, wahai ikhwan, bahwa setiap orang yang memperhatikan urusan agamanya, maka urusan dunianya akan menjadi baik.
Karena dunia itu dijadikan oleh Allah ekornya agama. Dunia dijadikan oleh Allah ekornya agama. Dia mengekor kepada agama. Apabila seseorang itu urusan agamanya dibenahi, hubungannya kepada Allah dibenahi, interaksinya kepada Allah diperbaiki, muamalahnya kepada Allah semakin dijadikan berkualitas, maka sudah menjadi hukum sunnatullah, urusan dunianya ikut baik, ikut menjadi mudah, dan ditambah lagi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila orang itu menelantarkan urusan agamanya, kemudian kewajiban-kewajiban kepada Allah tidak diperdulikan oleh dia, interaksinya kepada Allah konslet, bermasalah. Sebaik apapun dia memperhatikan dunianya, sehebat apapun dia mengejar urusan duniawiyahnya, maka akan terasa repot, buntu, dan yang lebih parah lagi tidak berkah. Karena itu Allah menyinggung dalam Al-Quran, dalam konteks ini Allah mengatakan, man kana yurid harthad dunya wa man kana yurid harthal akhirah wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthih wa man yurid harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Man kana yuridu harthal akhirah, barang siapa yang dia itu mencari ladang akhirat. Mencari ladang akhirat. Ladang akhirat itu apa? Majelis ilmu, ladang akhirat. Salatul jamaah, ladang akhirat. Dakwah, mengajak teman untuk berubah lebih baik, mengajak sahabat untuk mengadakan sebuah gerakan perubahan yang lebih baik. Inilah ladang akhirat. Menyampaikan walaupun satu hikmah, walaupun satu ayat kepada media, kepada publik, itu harthul akhirah, ladang akhirat. Barang siapa yang dia menginginkan ladang akhirat, maka kata Allah akan kami tambah penghasilannya. Ya, ini kalau dengar kata penghasilan ini kita konotasinya pasti fulus. Ya. Yang dimaksud penghasilan, Allah menambah penghasilan, maksudnya dia itu bertujuan untuk mencari ladang akhirat. Allah menambah, memberi bonus, maka akan diperbaiki urusan akhiratnya dan urusan dunianya. Dibenahi oleh Allah urusan akhiratnya dan urusan dunianya. Karena dia tujuannya itu akhirat, yang dia perhatikan itu akhirat, yang dia jadikan mindsetnya itu din, keagamaan kepada Allah. Lalu Allah melanjutkan, wa man yurid harthad dunya, dan barang siapa tujuannya, mohon maaf, barang siapa yang menjadi ambisinya, yang menjadi pola pikirnya itu hanya dunia, ya, dunia, ya, mengumpulkan, menumpuk-numpuk duit, ya, dunia itu tujuannya syahwat, nafsu, ya. Kalau orang tujuannya itu hanya dunia tadi, kata Allah, nu'tihi minha. Ya, dalam ilmu tafsir, min di situ litaklil. Kami akan beri kepadanya dari dunia sedikit. Kami akan beri dia dari dunia itu sedikit. Perhatikan, padahal dunia itu kata Allah sedikit. Ini masih dibagi sedikitnya sedikit. Qul mata'ud dunya qalil. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan, hai Muhammad, bahwasanya kesenangan dunia itu sedikit. Dari yang sedikit kita akan diberi sedikit. Gimana itu? Ya, sedikitnya sedikit. Orang yang tujuannya hanya dunia, kata Allah, akan kami berikan kepadanya sedikit dari dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan di akhirat dia enggak dapat apa-apa.
Ayo ikhwan, jadikan ayat ini sebagai salah satu garis besar hidup kita. Sambil kita kuliah, sambil kita menjalani tugas-tugas kita, ya, jadikan tujuan kita ladang akhirat. Sebab kalau sudah tujuannya ladang akhirat, Allah berjanji akan memberikan bonus. Kita dapat dunia dan dapat akhirat. Dan jangan sampai kita, na'udzubillah, hanya sibuk dengan ladang dunia kita, sehingga kita hanya dapat sedikit dari dunia yang sedikit, dan di akhirat kita enggak dapat apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah sore hari ini kita hadir di ladang akhirat. Mudah-mudahan Allah mengabul amal kita. Semoga kita yang hadir diampuni dosanya oleh Allah, dikabulkan hajat-hajatnya. Mudah-mudahan kita ditambah oleh Allah iman, ditambah oleh Allah ihsan, ditambah oleh Allah semangat untuk ibadah, diberikan oleh Allah istiqamah, dan kita menjadi orang-orang yang sukses dalam tujuan kita ukhrawi dan duniawi. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan sekalian, kajian kita pada sore hari ini tentang bid'ah. Syekh Al-Allamah Kiai Hasyim Asy'ari tadi telah mendefinisikan bid'ah itu adalah suatu hal yang baru yang tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan salafus saleh, tidak sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang mendefinisikan bid'ah ini banyak sekali ulama yang memberikan batasan. Di antaranya Al-Imam yang agung, yang sangat mulia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, sekedar tahu, mengingatkan aja, Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Gaza. Lahir di Gaza, di Palestina. Pada umur 2 tahun beliau dibawa oleh ibunya pindah ke Mekah karena ayahnya sudah wafat semenjak beliau di kandungan. Di Mekah, Al-Imam Asy-Syafi'i belajar kepada para ulama di Mekah, di antaranya Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i pada umur 7 tahun sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Umur 7 tahun. Dan pada umur 10 tahun Al-Imam Asy-Syafi'i sudah menghafal semua isi kitab Al-Muwatta. Al-Muwatta itu kitab hadis tertua yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin Anas. Kitab hadis tertua, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Malik bin Anas. Di situ ada ribuan hadis. Itu dihafal semua oleh beliau Al-Imam Asy-Syafi'i pada umur 10 tahun. Ya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau yang agung 25 jilid Siyar A'lamin Nubala, Al-Imam Az-Zahabi menukil bahwasanya Al-Imam Asy-Syafi'i telah diberi mandat untuk berfatwa umur 15 tahun. Umur 15 tahun. Ini keilmuannya. Kemudian ibadahnya, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali khataman. Dan kalau Ramadan, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap hari 2 kali. Sehingga Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran berapa? 60 kali khataman. Ini luar biasa, spektakuler. Karena itu kita perlu sebutkan, ya, supaya kita ini tahu bahwa kita punya salaf yang hebat, kita punya ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang luar biasa. Kemudian kalau kita bicara tentang kezuhudannya, kedermawanannya, maka seperti lautan yang tiada bertepi. Kalau kita bicara tentang semangatnya dakwah, semangatnya mengajar, maka seperti air banjir yang tidak bisa dibendung.
Sampai dikatakan Al-Imam Syafi'i itu di akhir umurnya dalam kondisi sakit, beliau beser. Nah, ya, azzakumullah, ya. Beliau diuji oleh Allah dengan penyakit beser. Itu beliau tetap mengajar, tidak putus mengajarnya. Sehingga disiapkan wadah di bawah kursi beliau, setiap kali berapa saat dibersihkan, dibuang, ditempatkan lagi. Dan beliau tidak putus mengajar, berdakwah, radhiyallahu anhu wa ardhah. Ya. Orang-orang yang ikhlas semacam ini, orang-orang yang mereka fikirannya adalah umat dan kebaikan mereka inilah yang diberkahi oleh Allah. Ya, bayangkan Al-Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Sekarang 1437 Hijriah. Sudah 12 abad lebih beliau wafat, ilmunya, fatwanya, kitabnya, murid-muridnya, pengikutnya, dan sejarahnya, keteladanannya masih hidup di seantero jagat ini. Tidaklah panjenengan masuk di sebuah lembaga ilmu pasti menyebut Al-Imam Syafi'i. Tidaklah jenengan masuk di sebuah majelis kecuali pasti menyebut Al-Imam Syafi'i. Jenengan masuk ke semua area keilmuan pasti menyebut Al-Imam Syafi'i. Keilmuannya, akhlaknya, semangatnya, kezuhudannya, keteladanannya, dan seterusnya. Murid-murid Al-Imam Syafi'i cukup kita sebut satu saja, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Itu muridnya Al-Imam Syafi'i, pendiri madhab yang agung. Begitu juga termasuk murid Al-Imam Syafi'i adalah Abu Thawr. Abu Thawr itu seorang ulama dan pendiri madhab. Hanya madhabnya tidak punya regenerasi sehingga putus. Ya, ada termasuk muridnya Al-Imam Syafi'i namanya Al-Imam Al-Karabisi. Ada juga Al-Imamul Muzani, Al-Imamul Muhammad Ibnul Hakam, dan sekian ulama. Diberkahi oleh Allah Al-Imam Syafi'i sampai kepada murid-muridnya. Mudah-mudahan kita bisa mencintai mereka para ulama dan kita bisa mendapat berkah dan syafaat dari mereka. Amin Allahumma amin. Al-Imam Syafi'i mendefinisikan bid'ah. Ya, bid'ah itu dalam bahasa Arab arti secara definisi bid'ah hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu bid'ah. Definisi secara etimologi, ya, secara etimologi, secara lughah, bid'ah itu hal yang baru. Jadi kalau ada mahasiswa baru mau guyon nih, ini mahasiswa bid'ah nih. Mahasiswa baru maksudnya, nggak apa-apa, ya. Atau ada kita bilang ada sesuatu yang mungkin gaya baru dari segi rambut, nah ini rambut bid'ah nih. Ya, jadi sesuatu yang baru itu disebut bid'ah secara etimologi. Nah, kemudian secara istilah yang disebut bid'ah itu seperti apa? Nah, di sini ulama berbeda sampai 30 definisi. 30 definisi mendefinisikan bid'ah itu 30 definisi. Nah, disinilah kita melihat pentingnya luasnya ilmu, ya, pentingnya wawasan yang luas dalam cakrawala syariat ini. Kalau kita ini orang yang berpandangan luas, memiliki ilmu yang luas, maka kita menjadi orang yang mampu mengayomi dan menerima perbedaan. Sebab orang itu bisa menerima perbedaan kalau hatinya luas. Hati luas itu dari ilmu yang luas. Orang tidak mungkin hatinya bisa luas kalau ilmunya cupet. Ketika ilmu sudah sempit, dia mengklaim semua itu salah, yang benar hanya dia, maka dengan mudah dia menyalahkan orang. Dengan mudah dia memblim seseorang. Dengan mudah dia menjustifikasi seseorang. Nah, karena itu yang kita harapkan dari pemuda-pemuda seperti panjenengan, yang diharapkan oleh bangsa yang besar, Indonesia yang tercinta, ayo kita menjadi pemuda yang memiliki cakrawala luas, sehingga kita punya hati luas.
Dan dengan hati yang luas kita bisa menampung perbedaan. Menampung perbedaan. Dan dengan masing-masing dari komponen pemuda Indonesia, pemuda Islam ini memiliki hati yang luas, yang mampu menampung perbedaan, menampung khilaf. Dengan itulah akan tercipta yang namanya ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Ikhwan fillah, perbedaan itu ada 3 macam. Khilaf ada 3 macam. Yang pertama, perbedaan agama. Kita Muslim, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Agama, perbedaan dari segi agama. Perbedaan dari segi agama itu konsekuensinya yang benar hanya satu, Muslim, dan selain Muslim kita katakan kafir. Perbedaan dari segi agama. Jadi jangan sampai salah paham. Kita ini sekarang seakan-akan diserang dengan pola pikir yang mohon maaf akan menyesatkan kita, menyelewengkan kita dari Al-Quran, bahwa agama itu semua benar, agama itu semua baik, agama itu semua mengajarkan kebaikan, sehingga kita dimakan oleh pemahaman bahwa agama Islam itu sama dengan agama Nasrani. Ya, ini mohon maaf. Perbedaan dalam segi agama konsekuensinya yang benar hanya satu, dan yang lainnya kita katakan salah. Dan yang benar adalah Islam. Kenapa? Kita sebagai Muslim meyakini inna dina indallahi al-Islam. Agama yang diterima oleh Allah hanya Islam. Ayat yang lain, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari suatu keyakinan, suatu agama ya selain Islam, maka tidak diterima dari dia ibadahnya, dan dia di hari kiamat datang kepada Allah dalam keadaan termasuk golongan orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang berkata, kenapa Anda ekstrim mengatakan semua agama itu salah, yang benar hanya Islam? Kita jawab, setiap manusia memiliki hak untuk meyakini kebenaran agamanya. Ketika orang mengatakan semua agama benar, sebenarnya dia telah menzalimi hak semua orang dari semua agama. Ketika Anda mengatakan semua agama benar, berarti Anda menzalimi setiap orang yang meyakini bahwa agamanya benar dalam agama dia. Sebab orang yang beragama Nasrani, dia meyakini agamanya dia benar, kita salah. Sebagaimana orang Yahudi meyakini bahwa agama yang benar adalah agama dia, agama yang lain salah. Kita Muslim meyakini agama yang benar hanya Islam. Agama samawi yang dibawa oleh Nabi Allah Adam, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Allah Nuh, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, Islam. Yang dibawa oleh Nabi Isa, Islam. Semua Rasul, semua Nabi agamanya Islam. Yang kita yakini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, itulah yang kita yakini. Nah, kalau ada orang dengan pemahamannya dia memaksakan, yuk kita sekarang tidak usah ekstrim, katakan semua agama benar, maka sebenarnya dia sedang menebar racun kebodohan, dan dia hakikatnya menzalimi hak berkeyakinan dari semua orang yang beragama. Bagaimana mungkin orang dikatakan semua agama harus benar? Berarti yang satu dengan yang lain mereka tidak bisa bebas dalam berkeyakinan. Karena itu kita diwajibkan oleh Allah yang benar di sisi Allah, yang diterima di sisi Allah, itu hanya agama kita, agama Islam, yang isinya mengesahkan Allah, mempercayai risalah kenabian Rasulullah, dan hal-hal yang bercabang dari dua asas tersebut. Berarti kita dengan agama lain tidak bisa damai dong, tidak bisa berinteraksi dengan baik. Oh tidak.
antara keyakinan bahwa Islam yang paling benar dengan cara bersikap untuk bertoleransi, itu tidak ada penghalang. Kita meyakini agama kita benar, bahwa agama yang lain salah, bukan berarti kita langsung jahat kepada agama lain. Enggak. Kita kepada Nasrani baik, kepada Yahudi kita baik, kepada agama-agama yang lain kita baik selama mereka menghargai kita dengan baik, selama mereka juga bersikap baik kepada kita, selama mereka juga muamalahnya tidak sampai menghina Islam, tidak sampai menghina simbol-simbol dan syiar-syiar ke agama kita. Jadi ini dua hal yang perlu dipisahkan. Secara yakin jenengan jangan sampai meyakini semua agama benar. Yang benar diterima oleh Allah, yang sah di sisi Allah hanya agama Islam. Tapi dari segi sikap kita baik kepada semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hidup di Madinah, mereka berdampingan dengan Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadhir, Yahudi Bani Quraidah, dan beliau berdampingan dengan orang-orang Nasrani. Interaksi, saling jual beli, saling ketemu di pasar. Jadi kehidupan beragama dengan keyakinan agama itu harus dibedakan. Keyakinan agama, semua agama selain Islam yang berselisih dengan Islam kita katakan kafir. Tapi kita dalam segi kehidupan beragama, kita toleransi kepada siapapun, selama mereka juga toleransi kepada kita. Kita menghargai agama manapun selama mereka juga menghargai kita. Ini khilaf, perbedaan yang pertama, perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan di dalam akidah. Ada orang mengaku muslim tapi dia akidahnya sesat. Contoh, ada orang berakidah bahwa qadha dan qadar itu kalau yang baik dari Allah, yang jelek dari manusia. Ini namanya akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Dia berkeyakinan kalau yang baik dari Allah, yang jelek dari dia, dari manusia. Padahal kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, khairihi wa syarrihi minallah. Takdir itu yang baik, yang buruk, yang bikin seneng, yang bikin gak seneng itu dari Allah. Nah, kita manusia hanya wajib ikhtiar, usaha. Ketika Allah sudah memberikan keputusan takdirnya, terima aja, ridho. Kalau emang tidak menyenangkan, ridho, sabar. Kalau nggak menyenangkan, kalau menyenangkan, syukur. Banyak beribadah dalam rangka bersyukur. Ini perbedaan. Kemudian ada lagi pemikiran atau akidah yang meyakini apa? Manusia itu seperti robot. Dia mau ngapain aja, pokoknya itu dari Allah. Ya. Ini sampai ada satu cerita, ada seorang murid, dia ngaji sama gurunya, belum lulus dia lolos. Nah, ada nih ya yang suka ngaji sama kiai, ada belum khatam kitabnya, tahu-tahu pulang jadi ustadz. Ya. Dia udah merasa hebat. Ya. Padahal yang tahu kualitas seorang murid itu gurunya. Maka jangan kita kagum kepada seorang murid dengan segala ilmunya sebelum gurunya menyaksikan dan membuktikan bahwa ini murid saya, alim, dia cocok sudah untuk menjadi ulama. Gurunya sudah memberikan satu syahadah, satu kesaksian. Ada satu orang dia belajar kepada satu kiai, tahu-tahu hilang lama, sekian lama. Lalu beberapa waktu kemudian dia ketangkep maling sandal. Sama sepuh ditangkap oleh qadhi, oleh hakim. Ditanya sama hakim, kenapa kamu mencuri? Ini takdir Allah, Pak Qadhi. Loh kok bisa? Ya kan Allah mengatakan, wa ma la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Kalau saya seandainya ditakdir oleh Allah enggak mencuri, saya enggak akan kuat mencuri. Qadhinya ini tahu ini anak pinter.
Wah, kalau debat kalah sama dia nih. Ya. Lepasin. Ya. Suatu ketika ketangkep lagi. Dia mohon maaf pacaran sama satu perempuan yang bukan muhrimnya, berdua-duaan dalam kegelapan. Ditangkap sama polisi. Zaman dulu ada polisinya nangkep gitu-gitu ada. Gitu. Kalau sekarang polisinya malah kena kayak gitu. Ini ditangkap waktu dihadapkan ke hakim, kenapa kamu pacaran? Kamu kan santri. Ini takdir Allah, Pak Hakim. Lah kenapa? Ya, saya tidak akan bisa bergerak untuk pergi, untuk ketemu sama si dia kalau nggak ditakdir oleh Allah. Ini bingung ini hakimnya ini. Gimana cara menyadarkan anak ini? Maka sang hakim bilang, ini yang bisa menundukkan nih gurunya. Datang sama sang guru, Syekh, Anda punya murid ini perlu dikasih tahu gimana caranya. Dia mencuri, bilangnya takdir Allah. Dia pacaran, bilang takdir Allah. Saya nggak bisa bantah, ilmunya banyak. Gurunya diem. Ya udah nanti saya beresin. Ya, gurunya tahu kualitas muridnya. Dia manggil beberapa murid yang lain, yang satu letting dengan anak itu, dibisikin. Nanti suatu saat kalau ketahuan dia pas nyuri sandal, lakukan begini. Bener. Ya, karena diperintah guru, niatnya bukan apa-apa, ingin menasihati dia. Karena kalau bantah nggak ada selesainya. Disadarkan dengan kenyataan. Ketika dia mencuri sandal, langsung digeruduk, dikeroyok oleh temannya. Dipukuli kepalanya, dipukuli kakinya, perutnya sampai benjut semua. Maka dia marah-marah, ditangkap ke hakim. Ya, ketika dia melapor ke hakim, sang hakim bilang, apa keluhanmu? Saya dipukuli, saya dizalimi ini, saya nggak terima. Panggil semua itu yang memukuli. Hakim tanya kepada si murid-murid tadi, kenapa Anda memukul ini orang? Mereka jawab, ini takdir Allah, Pak Hakim. Kalau nggak ada takdir Allah, kami nggak akan bisa mukul dia. Jadi saya mukul dia, kami bareng-bareng ini, masing-masing tangan ini kekuatannya dari Allah. Dia sampai benjut itu dari Allah. Kok bisa gitu ente bilang gitu? Nah, ente bilang semua dari Allah. Saya bisa nendang kamu, bisa ngaplok itu ya dari Allah semua. Loh, tapi itu kan kejelekan. Kan katanya kamu tidak memperinci semua dari Allah. Nah, ini ya. Jadi kadang-kadang ada orang berpikir sesat semacam itu ya. Sehingga perlu disadarkan dengan baik, dengan cara yang lebih logis. Ya, kalau tidak mampu dengan bahasa, ya dengan tindakan, ya. Tapi ya jangan diterus keras-keras ya. Ya kecil-kecil aja. Ya, sampai ada satu cerita juga, ada satu ulama di Mekah. Dia ulama, ya, dia berpaham semacam itu, Mu'tazilah. Semua baik buruk dari Allah. Semua yang namanya baik dari Allah, yang jelek dari dia. Nah, terus ketika itu setiap ulama yang ingin berdebat dengan dia kalah. Setiap ulama yang mau diskusi dengan dia kalah, nggak bisa apa-apa. Ada satu perempuan ahli ilmu, salihah. Dia dengar tentang si ulama ini. Ini pendapatnya kok aneh. Ulama-ulama pada takut sama dia. Akhirnya dia kirim surat. Kebetulan wanita ini tidak punya suami. Dia kirim surat, wahai Syekh, saya ini seorang wanita yang tidak bersuami. Saya tertarik dengan engkau, keilmuanmu, akhlakmu, dan ya, titiknya paling bawah. Intinya kepingin nikah sama si ulama ini. Seneng. Ya. Akhirnya singkat cerita, pernikahan terlaksana, masuk kamar pengantin. Ya, masuk kamar pengantin, si istrinya bilang, wahai suamiku, malam ini saya kepingin kita 40 ronde. 40 ronde. Kata ini si syekhnya sudah tua, umur 70 tahun. Dia bilang, apa? 40 ronde? Dia bilang, subhanallah, satu kali aja bisa apa enggak nih kira-kira? Singkat cerita, ya, terjadi yang namanya tidur bersama suami istri. Baru satu ronde sudah KO nih suaminya ini, terkapar,
nggak bisa bangun, kakinya sudah ogak-aglik. Si istri bilang, ayo dong, laki yang kedua. Waduh, nggak bisa, saya nggak kuat saya. Loh, jangan begitu. Kamu senang sama saya nggak? Iya, saya senang. Nah, kamu kepingin lagi nggak sama saya kayak itu yang enak gini? Ya kepingin, tapi nggak kuat saya. Loh, katanya engkau kekuatan itu kalau yang bagus dari Allah, yang jelek dari manusia. Ini jelek apa enggak nih? Ya ini jelek. Itu bagusnya kita main lagi. Ini nggak bisa lagi, ini jelek ini. Ya kalau emang jeleknya dari kamu, hilangkan. Ini kan dari manusia, berarti dari ente. Wah, nggak bisa saya hilangkan ini, lumpuh, loyo sudah ini. Nggak bisa saya hilangkan ini. Oh, berarti pendapatmu salah. Ya namanya kekuatan itu baik dan buruk dari Allah. Kalau emang yang buruk dari engkau, hilangkan sekarang lumpuhmu itu. Hilangkan sekarang tuh ketidakmampuanmu tuh. Itu. Kamu robah jadi kuat seperti macan, seperti buaya. Gitu. Aduh, nggak bisa. Ini sudah naudzubillah ini katanya. Sudah nggak kuat apa-apa. Akhirnya si perempuan tadi mengatakan, berarti pendapatmu itu sesat, nggak benar. Kau mengatakan baik dan buruk dari Allah. Kau mengatakan baik dari Allah, buruk dari manusia. Nggak benar. Semua takdir baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh bersandar kepada takdir. Jadi ada dua macam tadi. Ada yang bersandar dengan takdir tadi, si santri itu. Apa-apa takdir. Apa-apa takdir. Yang maling, oh takdir ini. Berbuat dosa, takdir nih. Ini salah, sesat. Ada yang mengatakan baik dari Allah, jelek dari manusia, sesat juga. Yang benar kita ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ahli sunnah wal jamaah? Yaitu meyakini bahwa takdir yang baik dan buruk semua dari Allah. Tetapi kita tidak boleh bersandar dan berdalil kepada takdir. Karena manusia itu punya hak memilih. Ketika ada dorongan untuk berbuat dosa, enak nih, tuker sandal nih, bagus nih, dorongan nih. Kita pasti ada suara dua. Jangan, ini maksiat, dosa. Enggak apa-apa, enggak ketahuan, tobatnya gampang. Insyaallah. Nih, perang. Manusia diberi hak untuk memilih. Perang batin. Ketika imannya kuat, dia memilih meninggalkan dosa. Ya. Pilihannya dia itulah yang menjadi pahala. Pilihannya dia, hak memilihnya dia itu, ketika saya memilih tidak mencuri, maka itulah pahalanya. Dan dia bisa tidak mencuri ya karena kekuatan Allah. Hanya memilihnya itu dia dapat pahala. Dia memilih mencuri karena setannya sudah kuat banget, dia mencuri, dia memilihnya itulah dosa. Tapi dia mencuri, melaksanakan mencuri itu pun karena kehendak Allah dan kekuatan dari Allah. Jadi kita sebenarnya kalau mau maksiat, ini mau ada dorongan maksiat nih, sudah tahu belum kira-kira melaksanakan atau enggak melaksanakan? Sudah tahu? Belum tahu. Ketika ada orang dorongan untuk mencuri sandal, mau curi sandal, sudah tahu takdirnya Allah belum? Kira-kira takdirnya mencuri atau enggak mencuri? Sudah tahu? Enggak tahu. Nah, karena itu kita tidak boleh berdalil kepada takdir. Karena kita pada saat belum terjadi takdir itu, kita punya hak memilih. Jadi nyuri apa enggak nih? Nah, enggak jadi. Nah, jadi nyuri nih? Oh jadi. Hak memilih inilah yang punya konsekuensi dosa dan pahala. Nah, maka kita tidak boleh bersandar kepada takdir. Ini khilaf dalam akidah ini, konsekuensinya sesat. Konsekuensinya sesat. Tapi kalau dia itu sesatnya masih dalam koridor Islam, dia mengaku muslim, dia sholat, dia ibadah, tapi dia salah fikir, salah kepercayaan, ini insya Allah masih bisa masuk surga. Ya, dia masih bisa surga karena dia meninggalnya muslim, bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selama dia masih meyakini syahadat, meninggalnya muslim, walaupun dia salah akidah, salah keyakinan, masih bisa masuk surga. Karena mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan dengan ijma' bahwa orang yang berdosa selama dia muslim masuk surga, walaupun mungkin dilondri dulu di neraka. Ya, memang begitu. Ya, ini akidahnya. Berbeda dengan akidah orang yang mengatakan bahwa apa? Orang yang berbuat dosa besar itu neraka, nggak bisa masuk surga. Orang yang berbuat dosa besar tidak bisa masuk surga. Ini akidah yang sesat.
Ya, karena itu mari ikhwan, kita kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengajarkan kita untuk positive thinking kepada Allah, mengajarkan kita berbaik sangka kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, banyak maksiat yang mengelilingi kita, kadang kita terjatuh, cepat tobat. Allah mengampuni dosa kita sebanyak apapun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa kita semua. Ya, semua dosa kita diampuni kalau kita mau tobat. Termasuk dosa syirik. Ada orang salah paham dalam masalah hadis. Man mata, barang siapa yang Allah sesungguhnya mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu mengampuni dosa semua selain syirik. Sampai dia mengatakan, ente jangan syirik loh. Kalau syirik itu nggak diampuni dosa ente. Lah terus kalau mau tobat gimana? Jadi salah paham. Maksudnya bahwa orang itu kalau syirik tidak diampuni oleh Allah, maksudnya kalau dia meninggal menghadap Allah bawa dosa syirik, Allah nggak ngampunin. Tapi kalau dia meninggal, tapi kalau dia tobatnya masih hidup nih, dia masih hidup tobat dari syirik, ya diampuni. Ya, karena jangan sampai salah paham. Ada orang kadang salah paham. Ana udah syirik Pak Ustadz, katanya nggak diampuni syirik. Udah sekalian aja deh. Salah paham. Maksudnya tidak diampuni dosa syirik saat dia meninggal dunia, dia menghadap Allah membawa dosa syirik, maka tidak diampuni dosanya. Tapi ketika masih hidup dia tobat, meninggalkan syirik, menjadi mukmin, menjadi muwahhid, mengesahkan Allah, maka dia diterima tobatnya, diampuni dosanya. Ini yang perlu kita camkan baik-baik sehingga kita tidak salah paham. Yang ketiga, khilaf dalam masalah furu', bukan akidah. Ya, furu', masalah-masalah yang insidentil, cabang. Ada orang meyakini yang namanya ngalap barokah itu boleh. Ya, berdalil ini. Ada orang mengatakan ngalap barokah itu enggak boleh. Ini perbedaan. Ini tidak sampai menjadikan orang itu harus saling menyesatkan. Ya, jadi ada orang meyakini yang namanya ngalap barokah dari ulama itu boleh. Ada yang mengatakan ngalap barokah itu bolehnya hanya dari nabi, enggak boleh dari ulama. Ada orang yang berakidah bertawassul itu boleh hanya untuk ulama yang masih hidup. Ada ulama mengatakan bertawassul boleh walaupun kepada ulama yang sudah mati. Perbedaan yang masalah khilaf ini jangan diperuncing. Jangan menjadikan kita itu saling bermusuhan dan menyalahkan pihak yang lain. Ya, kenapa terjadi sekarang ini yang namanya khilaf, perbedaan yang sifatnya tidak pokok itu menjadi mencuat, menjadi momok di masyarakat, menjadi sebuah isu yang menjadikan kita saling bermusuhan. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak orang lain ikut kita, memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Ini yang kita harus kita hindarkan. Jadi jenengan yang sudah senang yang namanya tawassul, senang ngalap barokah, syukuri nikmat itu. Alhamdulillah dapat akidah yang seperti itu. Tapi jangan memaksa orang lain. Selama dia tidak menyalahkan kita, tidak sampai dia mengatakan kita sesat, jangan kita ganggu dia. Ya, dia dapat bagian semacam itu dari Allah, akidahnya semacam itu. Ya. Ketika dia sudah mulai mengatakan kita ini syirik, mengatakan kita ini sesat, ini yang harus kita jelaskan. Bukan begitu kawan, bukan begitu ikhwan, salah. Jangan sampai engkau menganggap orang muslim menjadi syirik. Ya, sekarang urusannya apa? Ada orang mengatakan kalau orang berdiri waktu membaca maulid, berdiri ya Nabi salam, itu syirik itu. Loh, kenapa kok syirik? Kabelnya apa syirik itu? Syirik itu meyakini ada Tuhan selain Allah. Syirik itu meyakini kekuatan-kekuatan selain Allah. Seperti ada orang, iki adalah akik jodoh. Nek nyekel akik iki mesti jodohnya langsung cepat. Ini bisa syirik nih. Kalau dia mengatakan si akik itu mendatangkan jodoh tanpa kekuatan Allah, tanpa izin dari Allah, syirik. Ya.
Jadi tidak ada hubungan antara orang berdiri ya Nabi salam dengan syirik. Kabelnya dari mana? Ada orang mengatakan hormat kepada bendera ketika dinyanyikan suara apa itu kemerdekaan, itu Indonesia tanah airku, dia mengangkat tangannya begini. Ya, tangan itu kan enak taruh di bawah, apalagi sambil dingkluk tidur, enak. Lah ngapain repot-repot kita gini? Ditanya, Anda kenapa ngangkat tangan gini? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Lu bisa jawab? Simbol kehormatan. Simbol, bukan kehormatan. Menghormati bendera bukan dengan begitu. Tapi ini simbol, salah satu simbol menghormati bendera kita, itu kita angkat tangan, kita gini kan. Ini Indonesia, tapi negara lain nggak kayak gitu. Indonesia aja begitu. Negara lain mungkin menghormatinya dingklok, hormat bendera. Ada. Jadi masing-masing komunitas, masing-masing negara itu punya cara di dalam menghormati simbol-simbol kehormatan negara mereka. Nah, orang berdiri ketika ya Nabi salam itu tidak lebih daripada itu. Ketika dia mengingat suasana gegap gempitanya semesta ketika lahirnya Rasul, itu jagat ini begitu ceria, begitu senang, sebagaimana dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang bagus, dengan riwayat yang kuat. Dia menyadari suasana tadi itu, para ulama menciptakan sebuah simbol penghormatan kepada Rasul, dan hari lahir Rasul berdiri uluk salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama tidak mewajibkan. Seandainya Anda itu duduk, Anda mengatakan ya Nabi salam alaika, apakah ulama mengatakan dosa? Jadi tidak ada namanya syirik. Ini yang perbedaan semacam ini yang saya ingin kita itu menjadi bangsa yang dewasa, menjadi umat yang dewasa. Dan pemuda-pemuda seperti jenengan nih, pemuda masa depan, harus menebarkan pola pikir yang luas. Kita jangan gegabah dalam masalah yang insidentil, masalah yang sepele-sepele, khilaf-khilaf yang sifatnya furu. Jangan sampai kita itu berpecah belah gara-gara hal semacam ini. Nah, ini ya, kita perlu sadarkan diri kita dan sadarkan kawan-kawan kita. Khilaf itu dalam 3 bagian tadi. Ya, ada khilaf agama, ada khilaf akidah, ada khilaf dalam furu. Furu ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, ada mazhab Maliki, ada mazhab Ibnu Hanbal, ada mazhab Hanafi. Ini mazhab-mazhab semua berdasar hadis semua, memiliki dalil Al-Qur'an semua. Jangan katakan yang benar saya doang. Ini ya, jangan sampai kita menjadi bahasa orang dulu, jangan kayak kodok ketutup batok. Kodok ketutup batok. Ya, apa itu kodok ketutup batok? Dia dalam kondisi ditutup batok, kata kodok nih, paling gede aku nih, paling hebat nih. Ya. Ketika dibuka batoknya, dia lihat gajah kaget. Loh, kok ono gajah, ono jerapah, dia kaget. Jangan sampai kita maksudnya merasa paling benar, paling berilmu, tapi kita harus selalu menambah ilmu sehingga kita luas wawasan kecakrawala keilmuan kita, dan dengan demikian luas hati kita dalam menerima perbedaan khilafiyah furu'iyah tadi itu. Saya kira ya, kajian kita pada sore hari ini sudah sampai pada jam ya, itu jamnya jam istiqomah namanya itu. Ya. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah kita mendapatkan ilmu yang barokah dari majelis ini. Amin Allahumma amin. Ya. Kita session pertanyaan, monggo, okay. Kita belum masuk masalah tema bid'ah ya. Insyaallah ahad depan mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Ketika seorang murtad kemudian dia masuk Islam tiba-tiba, apakah dia masih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apabila ada orang yang murtad
artinya dia keluar dari agama Islam, ya, maka orang tersebut wajib kita ingatkan dengan lemah lembut. Kita kasih nasihat, kita ajak kembali untuk masuk Islam. Apabila dia mendapat hidayah dari Allah, masuk Islam lagi, maka dosanya yang berhubungan dengan syirik, dengan kesirikan, dosa yang berhubungan dengan syirik, katakan dia pada kafir, waktu dia murtad itu dia menyembah patung atau dia menyembah keris, ya, selama dia murtad tadi, itu diampuni oleh Allah karena dia sudah kembali kepada Islam. Ya, ini satu. Ya, jadi dosa yang berhubungan dengan kesyirikan, dengan akidah diampuni karena dia sudah kembali kepada Islam. Tinggal masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum fikih. Apabila selama dia murtad itu, mohon maaf, dia umpamanya dalam selama dia murtad, dia itu tidak zakat, tidak puasa, maka dia diwajibkan mengqadha. Contoh ada orang murtad Ramadan kurang 3 hari, ya, murtad. Setelah Syawal dapat hidayah kembali kepada Islam. Dosa-dosa yang sifatnya akidah, dia mungkin nyembah keris, nyembah patung, nyembah batu, dimaafin karena masuk Islam. Tapi yang berhubungan dengan fikih perlu diqadha. Dia wajib mengqadha puasa Ramadan tadi 30 hari. Ya, dia qadha. Begitu juga salatnya. Kalau dia murtad selama sekian hari, maka dia mengqadha salatnya sekian hari itu diqadha. Ya. Kebanyakan ulama mengatakan mengqadhanya disegerakan. Artinya jangan ditunda-tunda. Ya. Karena itu masih untung Allah berikan dia hidayah kembali kepada Islam, sehingga ada keringanan dari agama bahwa dosa-dosa yang bersifat kesyirikannya, akidahnya dihapus oleh Allah, dan dia datang kepada Allah, insya Allah masuk surga, dan yakin dia min ahlil jannah apabila meninggalnya mukmin. Ya, saya kira itu hal yang berhubungan dengan pertanyaan panjenengan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Anda bisa bantu? Kurang jelas. Mohon maaf, agak dideketin dikit ya. Monggo, agak lebih keras lagi. Oh, iya. Baik. Bismillah. Mata uang atau alat jual beli di zaman Nabi itu yang ada adalah dirham dan dinar. Dirham dan dinar. Perlu kita pahami apa itu dinar, apa itu dirham. Dirham adalah kepingan yang dibuat dari perak. Jadi kepingan-kepingan uang yang terbuat dari perak disebut dirham. Kemudian dinar adalah kepingan-kepingan mata uang yang terbuat dari emas. Jadi bukan emas batangan, bukan emas berbentuk seperti hiasan atau kalung atau anting, bukan. Dia berbentuk mata uang
tetapi dia terbuat dari emas. Itu disebut dengan dinar. Ya, dinar dari emas, dirham dari perak. Nah, berlanjut ya, sistem mata uang yang di zaman Nabi itu berlanjut terus sampai zaman kekhilafahan, sampai zaman mamlakah kerajaan, terus ya, baru setelah runtuhnya khilafah Utsmaniyah, ya, khilafah Utsmaniyah Turki, ketika runtuh itu khilafah, mulai ya sistem-sistem ekonomi barat, sistem-sistem ekonomi ribawi itu dipubliskan, disodorkan ke dunia Islam oleh orang-orang Yahudi ya. Sampai sekarang yang namanya sistem perbankan itu sudah mendunia dan kita sulit menghindar dari sistem itu. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwa yuk kita kembali kepada dinar dan dirham, itu sebenarnya yang paling bagus. Karena dengan kita kembali kepada sistem dinar dan dirham itu, kita akan terhindar dan akan lebih stabil ekonomi kita, tidak terkontaminasi dengan situasi dolar dan juga mata uang barat. Ya, sekarang ini kita sangat tergantung dengan dolar. Makanya kalau sudah dolar naik, orang pusing semua. Ya, kalau sudah dolar 13,5, 14,5 ini ya dalam kondisi yang betul-betul mengkhawatirkan. Kenapa? Ketergantungan kita kepada mereka terlalu besar. Karena itu ini kita bicara makro. Kalau kita ingin lepas dari sistem-sistem barat, itu harus ada kerjasama dari pemerintah, ya, dari DPR, dari tokoh-tokoh masyarakat, ulama, untuk duduk bareng untuk kebaikan bangsa kita. Tapi kalau kita hanya membahas person-person atau dalam majelis semacam ini, kita cukup untuk membahas sebuah wawasan sebagai pengetahuan saja. Tapi untuk kita mengadakan sebuah kebijakan dan menentukan sebuah kebijakan, kita belum bisa. Ya, karena itu sekarang bagaimana? Kita usahakan kita menjalani apa yang sudah ada ini, tapi kita hindari sistem riba. Ya, jangan kita terlalu percaya dengan yang namanya sistem riba, rentenir ini. Ya. Istilahnya jangan kita utang ke bank kalau bisa itu kita hindari. Semua bisnismen ya sudah bisnismen muslim maksudnya banyak yang sudah mulai menarik diri dari sistem-sistem ribawi. Bahkan di barat, di Perancis itu sistem-sistem ekonomi Islam, sistem mudharabah, sistem yang syar'i itu dipakai oleh mereka. Di Perancis ya ada salah satu bank Islam yang sekarang justru oleh negara Perancis didukung, dikasih support untuk ini berkembang. Karena dia memang betul-betul tidak sampai menciptakan sistem yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Sehingga kekayaan itu hanya dikuasai oleh orang-orang yang di atas saja. Tapi ada sistem kalau untung bareng, dibagi, di-share, kalau rugi bareng. Sehingga ada kebersamaan dan keadilan dalam ekonomi itu. Saya kira ya kalau memang dia katakan bid'ah ya itu memang namanya duit itu bid'ah semua itu. Ya. Ya terus gimana? Itu namanya bid'ah tapi bid'ah yang mubah, bukan bid'ah yang haram atau bid'ah yang sampai menimbulkan dosa. Itu bid'ah yang mubah. Mau pakai duit rupiah monggo, mau pakai real atau memakai dolar ya, itu uang kertas itu mubah, bid'ah yang mubah, tidak sampai kepada bid'ah yang haram. Ya, saya kira itu mudah-mudahan jawaban kita tidak menyimpang dari yang beliau tanyakan, karena mohon maaf tadi saya kurang begitu jelas semua ucapan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma 'atait wa qina syarra ma qadait. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Ya Rabb, jadikan kami hamba-hambamu yang baik, jadikan kami hamba-hambamu yang berhasil, jadikan kami hamba-hambamu yang engkau cintai, yang engkau sayangi. Ya Rabb, ampuni dosa kami semua, maafkan kesalahan kami semua, mudahkan semua urusan kami ya Rabb. Ya Rabb, berikan kami tambahan iman, tambahan ihsan, tambahan semangat dalam ibadah, berikan kami sifat istiqamah dan jauhkan kami dari segala maksiat.
يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.